Banjarmasin merupakan salah satu kota di Indonesia yang menawarkan berbagai pesona kepada seluruh pasang mata yang menginjakan kaki di sini. Sebagai kota yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai, Banjarmasin tentunya identik dengan penggunaan transportasi di wilayah perairan. Namun, tak hanya di perairan, ragam transportasi di daratan juga turut meramaikan jalanan Banjarmasin dari masa ke masa. Dan inilah transisi transportasi Banjarmasin. Jukung disebut juga dengan perahu. Jukung telah menjadi alat transportasi tertua di Banjarmasin yang berfungsi sebagai sarana perdagangan masyarakat pada zaman dahulu. Seiring berkembangnya zaman, feri dan kapal hadir sebagai transportasi umum di wilayah perairan Banjarmasin. Dengan bantuan teknologi mesin, feri dan kapal dianggap lebih efisien dibanding jukung dalam kegunaannya di bidang transportasi. Meskipun demikian, eksistensi jukung tidak hilang begitu saja. Masyarakat tradisional masih memakai jukung hingga saat ini untuk keperluan sehari-hari. Salah satu pusat kegiatan feri dan kapal berada di Dermaga Banjaraya. Di tempat ini, kita dapat menjumpai feri yang menyeberangkan penumpang dari Banjarmasin menuju Tamban Barito Kuala. Selain itu, juga terdapat kapal yang membawa penumpang maupun barang seperti karet. Tak kalah beragam dari transportasi di perairan, daratan Banjarmasin juga terdapat banyak jenis alat transportasi yang digunakan. Seperti yang satu ini. Ya, beca di daerah Banjarmasin masih sering terlihat beroperasi di jalanan. Selain untuk membawa penumpang, beca juga digunakan untuk mengangkut barang seperti barang belanjaan dari pasar. Kemudian, selain beca, jalanan Banjarmasin juga masih diramaikan dengan kehadiran bajai. Layaknya beca, bajai juga digunakan untuk membawa penumpang serta barang. Bergeser sedikit, masyarakat Banjarmasin pasti sudah tidak asing dengan transportasi satu ini. Ya, taksi kuning sudah turut meramaikan jalanan Banjarmasin sejak tahun 80-an. Taksi kuning digemari karena tarifnya yang tergolong murah dan banyaknya rute perjalanan yang ditawarkan. Meskipun sekarang sudah mulai berkurang, taksi kuning masih tetap eksis di jalanan Banjarmasin. Untuk sistem pembayaran, taksi kuning masih menggunakan pembayaran secara tunai atau sering disebut dengan metode cash. Selanjutnya kita beralih ke alat transportasi terbaru yang muncul di Banjarmasin, yaitu bis kota. Bis sendiri sudah menerapkan pembayaran secara non-tunai atau metode cashless. Rute perjalanan bis di Banjarmasin sudah mencakup berbagai area. Hal ini terlihat dari banyaknya halte yang ada. Salah satunya yaitu halte Masjid Sabilal Muhtadin. Suasana di dalam bis juga sangat nyaman. Bis telah dilengkapi dengan AC, handgrip, serta informasi tentang halte selanjutnya. Bapak Febri Gara Utama, selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sarana transportasi di kota ini dengan mengintegrasikan transportasi darat dan sungai. Beliau berharap seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, dapat bekerja sama untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, sektor transportasi Banjarmasin dapat semakin maju dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. LPM Peristiwa berpikir, bertindak, berkarya.